Pada video kali ini, kita akan mempelajari mengenai gelombang datar yang merambat ke arah sembarang yang menembus konduktor sempurna untuk kasus E yang tegak lurus terhadap POI. Selamat menyaksikan. Pada saat ini, kita akan mempelajari kasus E yang normal terhadap POI. Untuk itu, perlu kita lihat slide berikut, di mana kita memiliki dua buah medium, untuk medium 1 dan medium 2, di mana medium 2 adalah konduktor sempurna yang terletak pada Z lebih besar daripada 0. Yang pertama kali harus kita lakukan adalah kita membuat garis yang tegak lurus terhadap perbatasan. Kemudian kita gambarkan arah dari gelombang datang yang kita beri notasi arah vektor beta I, di mana vektor beta I ini membentuk sudut theta I terhadap garis yang tegak lurus terhadap perbatasan. Sebelum kita menentukan arah dari E yang datang, kita harus menentukan dahulu bidang POI dari gambar ini, di mana sekali lagi diingatkan bahwa POI adalah bidang yang di dalamnya terdapat arah rambat gelombang dan juga garis yang tegak lurus terhadap perbatasan. Sehingga untuk kasus ini, POI adalah bidang pada slide. Tegak lurus terhadap slide, tegak lurus terhadap POI, artinya E bisa keluar dari bidang atau masuk ke bidang. Dimana untuk kasus ini saya tentukan EI adalah keluar dari bidang, yaitu searah dengan sumbu Y positif. Sehingga notasi EI bisa saya tuliskan aja menjadi EYI. Selanjutnya kita tentukan arah dari HI, di mana arah dari HI ini menggunakan aturan dari P sama dengan E cross H, sehingga kita lihat HI adalah sebagai berikut, di mana kalau kita lihat lagi, HI dapat diuraikan menjadi H yang merah dan juga H yang hijau, di mana H yang merah adalah H yang searah dengan sumbu X dan H yang hijau adalah H yang searah dengan sumbu Z. Selanjutnya, kita tentukan bahwa gelombang akan dipantulkan dan gelombang yang dipantulkan merambat ke arah vektor beta R. Di sini, vektor beta R membentuk sudut theta R terhadap garis yang tegak lurus terhadap perbatasan. Kemudian, kita asumsikan bahwa E yang dipantulkan arahnya juga searah dengan sumbu Y positif, sehingga untuk itu kita ganti notasi ER menjadi EYR. Kemudian, dengan melakukan asumsi EYR adalah keluar dari bidang, maka H yang dipantulkan arahnya adalah sebagai berikut, dan sama seperti H yang datang, H yang dipantulkan dapat diuraikan menjadi H yang searah dengan sumbu X dan H yang searah dengan sumbu Z. Selanjutnya, harus kita ingat bahwa persamaan gelombang datar yang merambat ke arah sembarang untuk kasus ini adalah EYI, kita sebut dengan EMI dikalikan E pangkat minus J vektor beta I dot vektor R. Sedangkan EYR berarti persamaannya adalah EMR dikalikan E pangkat minus J vektor beta R dot R. Di mana vektor beta I dan vektor beta R telah kita turunkan dari materi yang ada di video sebelumnya. Selanjutnya kita akan fokus kepada gelombang datang. Gelombang yang datang, di sini saya beri notasi EYI seperti telah disebutkan sebelumnya. Persamaannya adalah MI dikalikan E pangkat minus J vektor beta I dot R, di mana vektor beta I dan juga vektor R dapat dilihat sebagai berikut. Dengan melakukan substitusi dari vektor beta I dan juga vektor R, maka akan kita dapatkan persamaan E yang datang sebagai berikut. Selanjutnya kita akan mencari persamaan H yang datang dengan menggunakan rumus yang telah dirumuskan pada materi pertama, di mana HI sama dengan N beta I dikrosskan dengan EI dibagi dengan eta 1, di mana kita tahu bahwa vektor N beta I adalah sin theta I AX ditambah cos theta I AZ, dan EI bentuknya adalah seperti terlihat di slide. Maka dari perhitungan ini akan didapat bahwa HI sama dengan bagian H yang merah AX ditambah bagian H yang hijau AZ. Di sini harus kita lihat bahwa tanda plus dan tanda minus searah dengan sumbu Z maupun sumbu X. Contoh,
Di kasus ini, untuk yang berwarna merah diberi tanda negatif karena arah dari H yang merah berlawanan arah dengan sumbu X positif, sedangkan untuk yang berwarna hijau diberi tanda positif karena arah H sesuai dengan arah sumbu Z positif, di mana HI dapat kita tuliskan menjadi minus HMI cos theta I dikalikan E pangkat minus J beta I dot R AX ditambah HMI kali sinus theta I dikalikan E pangkat minus J beta I dot R AZ. Selanjutnya, kini kita akan fokus ke bagian gelombang pantul, di mana EYR persamaannya adalah EMR dikalikan E pangkat minus J beta R dot R, di mana beta R dan juga vektor R dapat kita lihat di slide, sehingga EYR sama dengan EMR kalikan E pangkat minus J beta I dikalikan dengan X kalikan sin theta R kurangi Z kalikan cos theta R. Selanjutnya kita cari H yang dipantulkan dengan menggunakan persamaan berikut, di mana dengan menggunakan persamaan berikut kita akan dapat bahwa H yang dipantulkan adalah H yang merah AX ditambah H yang hijau AZ. Di sini kalau dilihat H yang merah maupun H yang hijau diawali dengan tanda positif karena kalau kita lihat di gambar, H yang merah searah dengan sumbu X positif dan H yang hijau searah dengan sumbu Z positif. Dengan menerapkan di mana EMR dibagi eta 1 sama dengan HMR, maka persamaan H yang dipantulkan dapat kita tuliskan sebagai berikut. Di mana kalau kita lihat lagi, persamaan ini sesuai dengan gambar yang ditampilkan di slide di samping. Kini kita perlu menerapkan syarat batas untuk medan listrik, di mana syarat batas untuk medan listrik mengatakan E yang tangensial terhadap perbatasan bersifat kontinu. Kalau kita lihat di sini, maka E yang datang maupun E yang dipantulkan mereka itu searah dengan sumbu Y, di mana searah dengan sumbu Y di sini berarti E yang datang maupun E yang dipantulkan bersifat tangensial terhadap perbatasan. Harus kita ingat bahwa perbatasan adalah bidang Z sama dengan 0, sehingga EY pada posisi Z sama dengan 0 minus harus sama dengan EY pada saat posisi Z sama dengan 0 plus. Posisi Z sama dengan 0 minus adalah posisi pada saat mediumnya adalah medium 1, sehingga EY pada posisi Z sama dengan 0 minus sama dengan EY yang datang ditambah EY yang mantul. Untuk EY pada saat posisi sama dengan Z adalah 0 plus adalah 0, karena posisi 0 plus adalah posisi pada konduktor sempurna. Sehingga dari persamaan ini, EYI ditambah EYR pada posisi Z sama dengan 0 minus sama dengan 0. Saya tuliskan lagi di sini hasil dari syarat batas yang mengatakan bahwa EY yang datang ditambah EY yang mantul pada posisi Z sama dengan 0 minus sama dengan 0, di mana persamaan EY yang datang dan juga EY yang mantul telah dituliskan di slide, sehingga EY yang datang ditambah EY yang mantul sama dengan 0, dan untuk Z sama dengan 0 minus, persamaan ini dapat kita rubah menjadi yang di bawah. Setelah itu kita harus ingat bahwa pada dasarnya 0 minus sama dengan 0 plus sama dengan 0. Sehingga persamaan ini dapat kita sederhanakan menjadi seperti ini, yaitu EMI dikalikan E pangkat minus J beta 1 dikalikan X sin theta I ditambah EMR dikalikan dengan E pangkat minus J beta 1 dikalikan X sin theta R sama dengan 0. Di mana persamaan ini adalah persamaan yang terjadi jika syarat batas dipenuhi. Dan persamaan ini hanya bisa terpenuhi jika EMI sama dengan minus EMR dan theta I sama dengan theta R. Perlu kita lihat apa akibat dari EMI sama dengan minus EMR dan theta I sama dengan theta R. Tadi setelah disebutkan di slide yang pertama bahwa untuk gelombang yang datang kita tentukan arahnya,
Sedangkan untuk gelombang yang dipantulkan, kita asumsikan arahnya. Berdasarkan hasil dari EMI sama dengan minus EMR, berarti asumsi yang kita lakukan terbalik. Sehingga seharusnya harus kita lakukan modifikasi atau kita lakukan perubahan di sini, di mana EYR arahnya harusnya masuk ke dalam slide, sehingga HR arahnya adalah ke atas, dan HR dapat diuraikan juga menjadi HR yang merah dan HR yang hijau. Selanjutnya kita akan membahas mengenai medan listrik total yang ada di medium 1, yaitu medan listrik yang datang ditambah medan listrik yang mantul, di mana harus kita lihat di sini bahwa medan listrik yang datang dan juga medan listrik yang dipantulkan searah dengan sumbu Y, sehingga E1 total adalah EYI ditambah EYR, di mana nilai dari EYI dan EYR dapat dilihat di slide. Dengan melakukan substitusi akan kita dapat persamaan untuk E1 total. Dengan menerapkan hasil dari syarat batas di mana EMI harus sama dengan minus EMR dan θI harus sama dengan θR, maka E1 total dapat dituliskan menjadi berikut. Di mana dengan melakukan penyederhanaan dapat kita lihat ekspresi untuk S1 total yaitu minus 2J dikalikan EMI dikalikan sinus beta 1 dikalikan Z cos theta I dikalikan E pangkat minus J beta I dikalikan X sin theta I. Selanjutnya kita akan melihat persamaan untuk medan magnet total, di mana persamaan untuk medan magnet total pada dasarnya adalah penjumlahan H yang datang ditambah H yang dipantulkan, di mana baik H yang datang maupun H yang dipantulkan dapat diuraikan arah-arahnya menjadi H yang merah maupun H yang hijau, sehingga bisa saya tuliskan menjadi H1 total sama dengan HI tambah HR, dengan HI dan HR dituliskan sebagai berikut. Dengan melakukan substitusi, maka H1 total dapat kita lihat persamaannya sebagai berikut. Dengan melakukan substitusi nilai beta 1.R dan juga nilai beta R.R, maka akan kita dapatkan persamaan H1 total sebagai berikut. Kemudian, persamaan tadi saya tuliskan kembali di slide ini. Harus kita ingat bahwa syarat batas mengatakan EMI sama dengan minus EMR. Sehingga bagian ini dapat kita rubah menjadi sebagai berikut. Dan syarat batas juga mengatakan bahwa theta I sama dengan theta R. Sehingga bagian theta R dapat kita ganti menjadi theta I. Sehingga persamaan untuk H1 total dapat kita sederhanakan menjadi sebagai berikut. Di mana persamaan ini bisa kita sederhanakan lagi menjadi sebagai berikut. Selanjutnya kita akan menghitung daya. Daya akan dihitung dengan menggunakan persamaan setengah dikalikan real dari E cross H conjugate, di mana harus kita ingat bahwa komponen untuk medan listrik hanya ada di arah AY, sedangkan komponen untuk medan magnet ada di arah AX, yaitu gambar yang merah, dan ada yang di arah AZ, yaitu gambar yang hijau. Dengan melakukan perhitungan, maka akan didapat bahwa rapat daya rata-rata untuk gelombang datang yang menumbuk konduktor sempurna untuk kasus E yang tegak lurus terhadap POI adalah 2 EMI kuadrat dibagi eta 1 dikalikan sinus theta I dikalikan sinus beta 1 dikalikan Z cos theta I kuadrat dengan arah AX. Terima kasih telah menyaksikan video ini. Untuk materi selanjutnya, kita dapat melihat video mengenai pengerjaan soal untuk kasus gelombang datar yang menumbuk konduktor sempurna. Sampai jumpa.